Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat. Walaupun kita tahu pandemi virus COVID-19 masih melanda negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tetapi kita tidak boleh putus harapan teman-teman. Kita harus optimis bahwa uh, virus ini bisa segera diatasi oleh uh, pemerintah. Baik teman-teman, pada video saya yang pertama ini saya akan berbagi manfaat menulis secara rutin di Facebook. Saya sendiri sudah cukup lama rutin menulis di Facebook dan tulisan-tulisan saya bisa dibaca oleh banyak teman-teman, termasuk pembaca yang ada di luar daerah. Bahkan ada beberapa teman yang men-setting Facebooknya supaya setiap saya posting tulisan mereka langsung baca. Mereka mendapatkan notifikasi setiap tulisan-tulisan baru saya. Itu bisa disetting di Facebook. Karena bagi mereka tulisan-tulisan yang saya buat itu bermanfaat bagi mereka, menambah informasi bagi mereka, bahkan memberikan inspirasi bagi mereka. Mereka secara rutin mengikuti tulisan-tulisan saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikitnya 6 manfaat menulis secara rutin di Facebook. Yang pertama, tentu saja menulis di Facebook itu bisa melatih kita menulis sebagai salah satu cara untuk meningkatkan skill menulis kita. Karena bagaimanapun harus kita sadari, harus kita pahami bahwa hari ini hampir tidak ada pekerjaan yang tidak menuntut kemampuan menulis. Apa saja? Hampir tidak ada pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan menulis. Coba teman-teman bayangkan betapa repot dan susahnya seorang presiden, anggota DPR, gubernur, menteri, bupati, bahkan kepala desa menyampaikan berbagai kebijakannya, berbagai programnya, termasuk capaian-capaian yang telah dihasilkan dari program itu, jika tidak ada orang yang menulis program kerjanya itu. Betapa pusingnya kalau tidak ada wartawan atau penulis yang menyampaikan kepada masyarakat tentang program kerjanya. Karena itu hampir semua Anda bekerja sebagai pedagang, petani, apapun itu membutuhkan promosi, membutuhkan informasi terhadap Anda, tentang Anda kepada orang lain. Itu karena itu menulis itu penting. Jadi bukan hanya skill ini bagi pelajar, mahasiswa atau dosen, tetapi skill menulis itu dibutuhkan banyak orang. Maka manfaat yang pertama itu adalah menulis di Facebook itu adalah salah satu cara kita untuk melatih otot-otot kita atau keterampilan menulis kita sehari-hari. Terus yang kedua, tentu saja manfaatnya adalah untuk mengikat ide, gagasan, dan pikiran-pikiran kita. Coba bayangkan, hampir setiap hari orang mengupdate status, dan status-status itu berasal dari ide, pikiran, gagasan, hasil pemantauan, bukan saja foto-foto atau video yang dibagi sama orang di Facebook, tetapi juga
pikirannya, gagasannya, keresahannya, dan macam-macam itu. Nah, tapi yang terpenting intinya orang membuat status, membuat tulisan di Facebook itu berasal dari gagasan, pikiran, atau idenya. Dan salah satu manfaat dari media sosial yang bernama Facebook itu adalah tempat kita mengikat, ya, mencatat, tempat kita mempublikasikan ide, gagasan, dan pikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja tempat kita mempublikasikan aktivitas kita, ya, dengan tulisan, dengan narasi yang baik, walaupun hanya 1 atau 2 paragraf, kita bisa mencatat atau mempublikasikan aktivitas-aktivitas kita. Dan algoritma Facebook sudah mengatur bahwa 1 tahun ke depan itu aktivitas yang kita catat itu nanti bisa kita temukan lagi. Aktivitas-aktivitas yang kita catat itu bisa di-share sama orang, bisa dikomentari sama orang, dan itu mungkin suatu hari nanti akan sangat berharga bagi kita. Yang ketiga itu adalah mencatat aktivitas. Yang keempat adalah bisa kita pakai dengan rutin menulis di halaman Facebook atau di beranda Facebook kita, dengan sendirinya sebenarnya mengarsipkan berbagai kegiatan-kegiatan kita. Nanti kegiatan-kegiatan kita yang sudah terarsip itu bisa kita cari, bisa kita buka, bahkan bisa di-share dan bisa ditemukan oleh orang-orang yang membutuhkan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Termasuk kita bisa juga mencarinya terkait dengan kebutuhan laporan, misalnya kebutuhan untuk sosialisasi atau lain sebagainya. Itu yang salah satu manfaatnya. Yang berikutnya, yang kelima adalah ini yang juga sering dipakai sama orang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran. Kenapa? Aspirasi, kritik, dan saran itu tidak kita kemas dalam bentuk tulisan yang baik dan bagus, sehingga tidak menyinggung, tidak orang merasa difitnah atau dicerca dan sebagainya. Bagaimana kita menyampaikan kritik, saran itu secara tertulis, secara baik, menggunakan kalimat yang baik, bijak, dan tentunya solutif, ya. Karena kritik dan saran yang tanpa solusi juga akan diartikan sebagai tindakan atau tulisan marah-marah. Jadi sayang kan kalau posting-posting kita isinya yang marah-marah gitu. Itu secara personal nggak baik bagi citra kita dan termasuk bagi orang yang membaca. Terus manfaat yang keenam adalah merefleksikan. Dengan kita menulis rutin, kita dapat merefleksikan pengalaman kehidupan yang kita alami. Dari hasil refleksi itu kita bisa mengevaluasi diri kita bisa mereview kegiatan-kegiatan kita, dan orang lain juga insya Allah akan mendapatkan manfaat dari hasil refleksi kita atau hasil renungan kita. Jadi kenapa tidak pengalaman hidup, bacaan, refleksi, dan spirit-spirit yang sifatnya motivatif itu kita share lewat Facebook. Dan itu tentunya itu semua berasal dari tulisan-tulisan kita. Sayang kan kalau setiap hari kita Facebookan itu hanya menge-share tulisan orang, hanya menge-share video orang, hanya menge-share atau membagi foto-foto orang. Kenapa tidak yang kita bagi itu adalah tulisan-tulisan kita, hasil refleksi kita. Begitu sahabat-sahabat 6 manfaat yang saya sendiri rasakan ketika sering menulis di Facebook. Walaupun sebelumnya saya juga sering menulis di koran, di
website, bahkan menulis buku. Itu hal lain lagi. Tetapi dengan memanfaatkan media sosial yang bernama Facebook ini, kenapa kita tidak memanfaatkan itu untuk diri kita, dan insya Allah juga bermanfaat bagi orang lain. Baik sahabat-sahabat, tonton terus video-video saya. Jika dianggap bermanfaat dan tidak menyalahkan orang lain atau mengkritik orang lain, silakan di subscribe, diberikan like, komentar, dan bila perlu di share. Demikian, moga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kita di video-video yang lain.